Oke, selamat datang di Seladas. Gue gak butuh bisa siapa, gue gak bisa nonton. Jadi sini gue pengen membahas, gue ingin membuktikan kalau digital detox itu nyata. Oke, di channel ini gue akan membuat sebuah playlist progres gue mengenai digital detox. Oke, pertama-tama gue pengen ngeceritain kenapa gue pengen bikin video tentang digital detox ini, teman-teman. Jadi pada tahun 2020, kita tahun lalu lah, sekarang 2025. Di pada tahun 2020 terjadi namanya pandemi virus COVID-19. Di pandemi virus COVID-19 ini terjadi namanya lockdown. Lockdown itu adalah sebuah kebijakan dunia untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini. Di saat lockdown ini kan orang-orang pada berdiam di dalam rumah kan. Mereka tidak melakukan apa-apa, mereka hanya stay di rumah karena pemerintah juga tidak menganjurkan untuk keluar rumah untuk pencegahan itu. Oke. Di saat pencegahan itu ada satu, there's one thing that is called internet. Internet di situ berkembang begitu pesat, tidak seperti sebelumnya. Yang tadinya orang-orang itu mereka berkomunikasi, mereka berinteraksi itu masih di luar. Sekarang semuanya merebak, semarak dilakukan secara online, dan internet memainkan peran yang sangat penting itu. Kita berkomunikasi, jadi segala macam hiburan, terus teknologi, terus komunikasi, bisnis, semua dilakukan di internet alias di rumah. Nah, pada tahun 2020 ini ada remaja namanya Dasya Putra, itu saya. Menurut saya pada masa lockdown, pada masa tahun 2020 ini, disitulah hidup gua berubah 180 derajat. Gua yang tadinya anak dengan introvert tapi memiliki skill sosial yang menurut gue masih aktif di saat itu, ternyata pada tahun 2020 pada saat lockdown itu gue berubah total. Di situ gue full bermain namanya internet dan juga sosial media. Disinilah perubahan yang terjadi. Pada tahun 2020 itu gue full media hiburan, terus permainan. Gue habiskan, gue spend waktu gue sehari gue 24 jam di sosial media. Disitulah gue terlena yang namanya sosial media itu tersebut, teman-teman. Gue bisa kali dari pagi itu bangun tidur gue biasanya itu karena ada kegiatan sekolah. Gue sebelum COVID ya, ada kegiatan sekolah, gue siap-siap sarapan, gue mandi dan juga melakukan aktivitas kecil sebelum sebelum gue berangkat sekolah ya. Tapi di tahun 2020 ini sungguh berbeda. Di tahun 2020 ini berbeda sampai sekarang, mengubah habit gue. Ya tadinya gue fokus, tadinya gue benar aktif, sekarang menjadi pemalas. Karena 2020 itu full dilakukan di rumah. Back to habit gue di 2020. Di 2020 gue bangun pagi itu rutinitas yang gue lakukan adalah ngecek HP. Habis itu gue langsung directly bermain video game. Gue langsung main Legenda Seluler, Mobile Legends. Di situ gue bermain benar full non-stop main. Itu benar-benar bagi gue adalah hidup di dalam lingkaran setan. Pagi bangun tidur main HP,
siang main HP, sore main HP, malam main HP sampai begadang. Gua sampai tidur jam 1. Itu 2020 secara repeat. Januari, Februari, April, enggak, 2020 itu Covid muncul kan waktu pas Maret, gua nggak salah Maret. Oke, pas Maret, April, Mei, Juni, seterusnya sampai sampai sekarang teman-teman. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 masih gua seperti itu. Sebuah downfall menurut gua. Downfall abis. Di situ menurut gua sekarang ya, kemampuan berpikir gua, kemampuan komunikasi gua, kemampuan gua berinteraksi dan menyampaikan sebuah pesan kepada orang lain itu berkurang teman-teman. Namun di tahun 2025 atau pada saat gue kelas 10, gue mencoba untuk balas dendam teman-teman. Karena untuk kelas 10 itu, waktu kelas 9, exactly kelas 9 ya, 9 menuju ke kelas 10 itu gue mencoba untuk balas dendam. Di situ gue refleksi, hidup gue begitu menyedihkan. Di situ gue mencoba untuk refleksi apa yang terjadi di hidup gue dulu. Dan setelah itu gue mencoba untuk bangkit lagi teman-teman. Gue mencoba untuk menunjukkan dunia kalau gue ini tidak sefakta itu, tidak sekacau itu teman-teman. Di tahun 2023, 2024, 2025 atau kelas 10, kelas 11, kelas menuju kelas 12 sekarang gue benar-benar balas dendam. Di situ gue memberanikan diri untuk public speaking. Di situ hidup gue juga berubah. Tapi dosa-dosa gue di masa lalu itu masih narik gue teman-teman. Gue bikin film namanya Dalam Gulita dan Cahaya. Itu based on true story. Itu karakter utama atau bara di film itu adalah gue. Jadi premis film itu adalah seorang anak remaja yang kehidupannya itu direnggut atau berubah 180 derajat karena dia melakukan tindakan buruk, satu saja tindakan buruk. Nah habis itu dia melakukan tindakan buruk itu berulang kali. Dia hidup bagaikan di dalam lingkaran setan. Nah habis itu dia kembali sadar. Dia ingin menemukan hidupnya kembali gitu. Jadi si bara ini gua ilustrasikan setiap dia melakukan dosa besar, dia itu jiwa aslinya dia itu terperangkap dalam ruangan yang sangat gelap. Seperti itu bara itu adalah gua teman-teman. Sampai sekarang gue masih terlena dalam sosial media. Sampai sekarang gue masih terlena dalam internet gitu. Menurut gue internet ini benar-benar disrupsi sekaligus destruktif. Orang-orang seakan-akan lupa dengan kehidupan nyata gitu. Gue seakan lupa kalau gue punya kehidupan nyata, dan gue terlalu fokus ke dalam dunia maya yang menurut gue itu toksik banget. Dunia maya itu semuanya palsu teman-teman. Lu lupa dengan kehidupan asli, lu lupa dengan progres, lu lupa dengan hal yang luar biasa di luar sana gitu. Buat gue itu it's a shame. Gue mencoba untuk merefleksi lagi, dan gue nggak mau gue terlena dalam distraksi. Gue nggak mau gue terlena dalam keterpurukan dan juga ketidakfokusan dan ketidakkonsistennya gue nggak mau. Dan disinilah gue di video ini kalian harap nonton. Jadi gue di sini nemuin satu solusi, namanya adalah digital detox atau puasa dopamin. Jadi apa itu digital detox? Digital detox itu adalah sebuah kegiatan berpuasa digital. Jadi kegiatan lu menggunakan gadget atau yang berhubungan dengan dunia digital itu dikurangkan. Atau apa ya bahasa istilahnya yang lainnya? Dopamin detox sepertinya.
Itu jadi kan atau sama halnya dengan digital detox. Dopamine detox itu sama puasa dopamin. Jadi itu lu mencoba untuk mengurangi intensitas lu mendapatkan dopamin yang instan seperti selain sosial media. Nah, gue mencoba untuk menghindari dan mengurangi itu gitu. Gue jujur, gue bisa kayak gini karena gue melatih komunikasi dan berbicara di depan orang, sekaligus ada satu senjata yang menurut gue itu benar-benar fundamental kalau lu pengen percaya diri dan juga membuka wawasan lu gitu, adalah membaca buku, nonton film. Menurut gue tapi membaca buku sih, karena membaca buku ini benar-benar itu lu belajar untuk menjadi manusia lagi gitu. Buku membuat kita menjadi manusia, buku memanusiakan manusia, ya itu dia sih. Karena buku dari progresnya aja itu karena kita ingin mendapatkan pesan atau mendapatkan benefit dari membaca buku, kamu harus membaca paragraf. Bahasanya cukup panjang kan, itu membutuhkan proses yang cukup panjang. Dan itu kita mendapat pelajaran manusia, yaitu sabar. Yang kedua adalah ketika kita membaca buku, kita meraup informasi. Kita tidak hanya menelan informasi itu secara mentah-mentah, kita pasti menguliknya lagi karena kita penasaran kenapa penulis seperti ini. Itu harus juga namanya berpikir kritis. Yang ketiga adalah ketika lo membaca buku, pasti banyak lo ketemu dengan kalimat-kalimat, dengan frasa-frasa yang menurut lo itu baru di kepala lo. Alhasil lo mentransfer hasil tulisan itu ke dalam kepala lo. Dalam kepala lo banyak tabungan atau sebuah berangkas yang isinya itu adalah kata-kata atau frasa gitu. Alhasil ketiga itu buku membuat lu pembendaharaan kata lu lebih luas itu teman-teman. Jadi untuk day one ini gue ingin mencoba digital detox, terus juga di sini gue ingin membuat sebuah playlist di mana gue sebagai jurnal digital temannya, lebih tepatnya. Kenapa gue memilih jurnal digital? Karena gue lebih suka hal yang berkaitan dengan visual. Gue mencoba untuk journaling dengan metode menulis, itu tidak berhasil. Jadi ya sudah, gue change plan, gue ganti rencana. Alhasil sudah, gue mencoba untuk digital detox dan mendokumentasikannya per hari, at least per hari. Itu sih. Selamat datang hari pertama, dan sampai jumpa di hari berikutnya. Bentar dulu, passion gue itu asli dah, gue suka banget storytelling sih, itu sih ini. Tapi jadi tujuan gue membuat digital journal ini adalah gue pengen melihat progres gue ini sudah seoke apa atau sudah sebagus apa gitu. Jadi tujuan gue ingin memperbaiki gimana gue berbicara, gue ingin memperbaiki bagaimana gue berpikir, bagaimana gue menyampaikan suatu pesan lebih jelas dan lugas. Gitu sih teman-teman. Doakan gue tetap konsisten ya. Konsisten itu nyata. Ada kutipan dari karakter fiksi yang benar-benar gue suka. Dia ada superhero, dan pasti ini superhero, one of the best superhero di dunia lah, yang paling influence itu Superman. Superman pernah bilang gini, di komik atau di kartun gue lupa, dia bilang gini, Superman, dream lift us up, dream gue lupa kabar, dream save us, dream lift us up and transform us. Mimpi menyelamatkan kita, mimpi mengangkat kita, dan mimpi mengubah kita. Itu adalah moto hidup gue. Terima kasih Superman. See you in the next day.